Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Muhammad Airas dari Prodi Manajemen kelas B semester 4 dengan nomor induk mahasiswa 28921500347. Di dalam program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Bekasi ada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Bapak Mulyono SHMM. Nah, di dalam sistem informasi manajemen, kali ini saya akan membahas lebih detail untuk menunjang ujian tengah semester 4. Nah, di dalam sistem informasi manajemen mempunyai arti, yaitu sistem informasi manajemen adalah kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk mentransformasikan data dalam bentuk informasi yang berguna. Sistem informasi manajemen adalah sistem yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisis, dan menyebarkan informasi untuk tujuan yang spesifik. Ya, itu untuk arti di dalam sistem informasi manajemen. Lalu selanjutnya, di dalam sistem informasi manajemen mempunyai konsep dasar sistem. Nah, menurut para ahli yaitu Gordon B. Davis, sistem ini bisa berupa abstrak atau fisis. Sedangkan sistem yang abstrak adalah susunan yang teratur dari gagasan-gagasan atau konsepsi yang saling tergantung. Nah, kalau jika menurut para ahli yang kedua yaitu Atmos Sujiro, suatu sistem terdiri dari atas objek-objek atau unsur-unsur atau komponen-komponen yang berkaitan dan berhubungan satu sama lain sedemikian rupa sehingga unsur-unsur tersebut merupakan suatu kesatuan pemrosesan atau pengolahan yang tertentu. Lalu, menurut para ahli Norman L. Anger, subsistem adalah serangkaian kegiatan yang dapat ditentukan identitasnya yang berhubungan dalam suatu sistem. Nah, jika menurut Gordon B. Davis, pada subsistem, sistem terbagi atas beberapa faktor atau unsur ke dalam beberapa subsistem. Contoh sistem misalkan sistem komputer. Nah, untuk contoh subsistem itu ada keyboard, CPU, monitor, dan lain sebagainya. Itu contoh di dalam sistem dan subsistem. Lalu, untuk klasifikasi atau pengelompokan sistem, ada abstrak dan fisik, ada deterministik dan probabilistik, ada juga alamiah dan buatan manusia, dan ada terbuka dan tertutup. Nah, kita bahas untuk abstrak dan fisik. Nah, abstrak merupakan pemikiran yang tidak tampak. Fisik, sistem yang ada secara fisik. Nah, itu untuk abstrak dan fisik. Dan lalu yang kedua, deterministik dan probabilistik. Nah, untuk deterministik yaitu sistem berproses dengan tingkah laku. Nah, sedangkan probabilitas sistem yang kondisi masa depannya tidak dapat diprediksi, yaitu untuk probabilistik. Nah, lalu untuk alamiah dan buatan manusia. Nah, untuk alamiah melalui proses yang begitu alami, sedangkan yang buatan manusia tidak dibuat oleh manusia. Nah, lalu yang terakhir ada terbuka dan tertutup. Nah, untuk terbuka, sistemnya yang tidak berhubungan dan tidak terpengaruh oleh suatu lingkungan luarnya. Sedangkan untuk tertutup adalah sistem yang berhubungan dan dipengaruhi oleh suatu lingkungan. Nah, itu untuk beberapa contoh di dalam klasifikasi atau pengelompokan suatu sistem. Di sini juga ada daur sistem untuk hidup sistem ya. Di sini mencakup mengenali adanya kebutuhan, pembangunan sistem, pemanasan sistem, pengoperasian sistem, dan sistem menjadi usaha. Ya, itu untuk didaur sistem. Ya, lalu selanjutnya ada perbedaan data informasi. Nah, untuk data adalah bahan atau fakta mentah yang diproses untuk menyajikan informasi. Nah, data merupakan bentuk jamak dari bentuk tunggal
datum. Data adalah kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan nyata. Sedangkan informasi adalah data yang telah diproses ke dalam suatu bentuk yang mempunyai arti bagi si penerima dan mempunyai nilai nyata dan terasa bagi keputusan saat itu atau keputusan mendatang. Itu di dalam perbedaan data informasi ya. Lalu untuk fungsi data dan metode pengumpulan data. Nah, untuk fungsinya data digunakan sebagai bahan evaluasi dalam menanggapi suatu masalah tertentu. Lalu yang kedua, data berfungsi untuk memecahkan sebuah masalah dan menentukan suatu kebijakan serta keputusan. Lalu yang ketiga, di dalam fungsi data, data yang diperoleh juga dapat digunakan sebagai acuan dalam setiap implementasi suatu kegiatan atau aktivitas. Lalu di sini juga ada metode pengumpulan data. Poin yang pertama, wawancara atau tatap muka yang tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Nah, itu untuk metode pengumpulan data. Lalu yang poin yang kedua, observasi adalah suatu aktivitas pengamatan mengenai suatu objek tertentu secara cermat, secara langsung di lokasi penelitian. Lalu poin yang ketiga di dalam metode pengumpulan data adalah angket dan studi dokumen. Nah, itu untuk fungsi data dan metode pengumpulan data di dalam sumber informasi manajemen, ya. Lalu di sini juga ada klasifikasi data, ya. Di dalam klasifikasi data, data terbagi menjadi tiga, yaitu jenis data, sifat data, dan sumber data. Untuk jenis data terbagi menjadi dua, yaitu data hitung dan data ukur. Nah, di dalam data hitung mencakup hasil perhitungan atau penjumlahan. Sedangkan di dalam data ukur mencakup ukuran nilai tertentu. Nah, itu untuk jenis data. Lalu untuk data yang kedua itu sifat data, ya. Sifat data terbagi menjadi dua, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Untuk data kuantitatif mencakup penggolongan hubungan yang dengan penjumlahan. Nah, lalu untuk data kualitatif, penggolongan hubungan yang dengan kualitas ya, itu untuk data kualitatif. Nah, lalu di dalam data yang poin yang ketiga, sumber data. Sumber data terbagi menjadi dua, yaitu data internal dan data eksternal. Ya, untuk data internal mencakup data asli, bukan data-data orang lain. Sedangkan data eksternal, data observasi orang lain, yaitu dari luar. Sedangkan data internal itu dari dalam, ya. Itu untuk perbedaan di dalam klasifikasi data, ya. Lalu untuk selanjutnya, ada persyaratan informasi. Informasi yang tepat waktu, informasi yang relevan, informasi yang bernilai, dan informasi yang dipercaya. Nah, untuk informasi yang tepat waktu, informasi yang tiba pada manajer sebelum suatu keputusan itu diambil. Nah, untuk informasi yang relevan, informasi yang ada kaitannya dengan pihak penerima. Sedangkan informasi yang bernilai adalah informasi yang berharga untuk suatu pengambilan suatu keputusan. Nah, untuk informasi yang dipercaya adalah informasi harus dapat dipercaya kebenarannya. Nah, itu di dalam persyaratan suatu informasi. Lalu yang selanjutnya, biaya dalam sistem informasi. Nah, di dalam biaya dalam, sistem informasi mencakup 5 poin. Yang pertama biaya perangkat keras, lalu biaya analisis atau perencanaan dan pelaksanaan. Lalu yang ketiga ada biaya tempat dan lingkungan, dan yang keempat biaya perubahan, dan yang terakhir adalah biaya operasi. Nah, itu adalah biaya di dalam sistem informasi suatu manajemen, ya. Lalu di sini juga ada komponen fisik sumber, sistem informasi manajemen, ya. Ada perangkat lunak, perangkat keras, prosedur, dan personel, ya. Untuk perangkat keras mencakup perkapasan mesin seperti komputer, zat pengolah, unit masukan atau keluaran. Nah, untuk unit penyimpanan file dan lain-lain dan perangkat pendukungnya itu untuk perangkat keras. Nah, lalu selanjutnya ada perangkat lunak yang mencakup suatu aplikasi atau perangkat lunak.
Lalu yang selanjutnya ada database, yaitu file yang berisi program dan data-data yang disimpan secara fisik seperti disket, hard disk, magnetik, dan tape ya. Lalu yang keempat ada prosedur. Nah, ini adalah buku panduan, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, dan instruksi untuk pemakai. Nah, itu di dalam prosedur. Nah, untuk yang terakhir adalah ada personel ya, itu operator komponen, analisis sistem, programmer, personal data entry, dan manajer sistem informasi. Nah, itu di dalam komponen fisik sistem ilmu manajemen ya. Nah, lalu yang selanjutnya ada ciri-ciri kemampuan komputer dan otak manusia. Nah, di sini ada mempunyai ciri. Nah, untuk kemampuan komputer, pengolahan cepat dan akurasi, lalu kapasitas penyimpanan besar, efektif untuk tugas yang berulang-ulang, dan otomatis. Nah, di sini juga dapat berfungsi hampir secara terus-menerus. Lalu, teliti dalam mendekati atau mendeteksi situasi yang menyimpang dan dapat diperbaiki dan ditingkatkan. Lalu bekerja hanya kalau diperintah saja, nah itu untuk kemampuan suatu komputer. Nah, sedangkan kemampuan otak manusia yaitu intuisi atau gagasan ide dan penilaian. Lalu fleksibel dan adaptivitas ya. Lalu responsif terhadap kejadian yang tidak terduga. Lalu pemikiran yang abstrak, lalu perencanaan dan penetapan suatu tujuan, lalu mampu mengenali pola tindakan, dan lalu mampu mengemukakan argumentasi, dan yang terakhir dapat bekerja tanpa diperintah atau multitasking ya. Itu untuk ciri-ciri kemampuan komputer dan otak manusia. Lalu selanjutnya, penggunaan komputer dalam SIM dapat dikatakan efektif dan efisien jika volume data yang diolah dalam jumlah yang besar, lalu pengolahan data atau pekerjaan yang berulang-ulang, dan menentukan file yang baik sehingga mudah menentukan atau menemukan kembali data-data yang diperlukan, dan pengolahan data memerlukan perhitungan yang rumit. Lalu memerlukan proses pengolahan yang cepat dan memerlukan tingkat ketelitian yang tinggi. Nah, itu untuk penggunaan komputer dalam sistem informasi manajemen ya. Lalu di sini juga ada kesimpulan di dalam sistem eh, informasi manajemen, yaitu kesimpulan sistem informasi manajemen adalah serangkaian subsistem informasi yang menyeluruh dan terkoordinasi dan secara rasional terpadu yang mampu mentransformasi data sehingga menjadi informasi lewat serangkaian cara guna meningkatkan produktivitas yang sesuai dengan gaya dan sifat manajer atau dasar kinerja. Nah, itu untuk kesimpulan di dalam mata kuliah sistem informasi manajemen. Nah, cukup sekian untuk pembahasan ujian tengah semester dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.